Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan mata kuliah produksi siaran televisi, kita akan memasuki materi yang keempat ya, pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang tahapan produksi siaran televisi. Oke, di mana tahapan produksi siaran televisi ini terbagi menjadi 3 tahap, teman-teman ya. Yang pertama ada praproduksi, ada produksi, dan yang terakhir itu ada pasca produksi. Oke, next. Ya, pada pembelajaran di mata kuliah produksi televisi, saya menggunakan microsite, teman-teman, yang bisa teman-teman akses setiap saat ya, tentunya dengan kalian mengklik atau mengetik dulu s.id/ivanisa21. Nah, di situ banyak yang bisa teman-teman buka di situ ya. Yang pertama ada rencana pembelajaran semester, lalu ada kontrak perkuliahan, lalu ada juga materi dan tugas. Jadi rencana-rencana selama 1 semester ini, teman-teman, saya ingatkan lagi, itu ada di dalam microsite ini. Jadi teman-teman tidak akan bertanya-tanya lagi mengenai materi apa dan tugas apa yang akan teman-teman kerjakan nanti ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, tujuan dan capaian pembelajaran dalam pertemuan yang keempat ini tentang tahapan produksi siaran televisi, itu yang pertama, teman-teman diharapkan nanti bisa menjelaskan tahapan produksi program televisi dari pra hingga pasca produksi. Lalu yang kedua, selain itu teman-teman juga bisa mengidentifikasi peran tim produksi di setiap tahapnya. Lalu yang ketiga, itu menjelaskan hubungan antara konsep kreatif ya, teknis produksi dan hasil siaran. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, teman-teman, karena kita adalah mata kuliah produksi televisi, sekarang ada di tahapan produksi. Nah, saya mau refresh dulu dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Mungkin teman-teman silahkan ada yang ingin menyampaikan jawabannya di sini. Apa itu produksi? Silahkan. Silahkan teman-teman. Apa itu produksi? Ada yang ingin berpendapat? Apa itu produksi? Silahkan sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi kita akan refresh dulu ya di sini, produksi itu apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Oke, Indri, silahkan Indri. Menurut Indri, apa itu produksi? Silahkan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau untuk produksi secara umum itu merujuk kepada mengubah suatu ide atau suatu rancangan informasi untuk diproduksi yang kemudian nanti secara luas itu bisa mengubah rancangan ide mentahnya kemudian akan diubah menjadi suatu karya. Nah, kalau misalkan dalam produksi televisi itu sendiri adalah suatu proses kompleks yang membuat konten, merencanakan konten seperti konten audiovisual untuk kebutuhan televisi, mulai dari ide, perencanaan, atau sebelum produksi itu biasanya akan ada praproduksi terlebih dahulu, itu meliputi masa tahap riset, pembuatan skrip, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa produksi itu ada proses pengambilan gambar atau tapping, hingga penuntingan atau pasca produksi, yaitu tahap editing, QC, dan
dan akhirnya akan didistribusikan atau video tersebut akan melalui proses distribusi ke media. Seperti itu, Pak. Oke, cukup Indri. Oke, ya terima kasih. Wah, Indri lengkap banget ya ininya apa jawabannya dan kontekstual sekali dengan bahasan yang kita akan pelajari ya mengenai produksi televisi. Ya betul ya Indri ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya produksi itu adalah secara sederhana adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi seperti itu ya, dari mentah dibuat menjadi bahan siap untuk konsumsi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu produksi ya. Nah, konteks dalam produksi televisi sudah dipaparkan tadi oleh pendapatnya Indri. Kita akan berbicara membuat sebuah program. Oke. Nah, program ini itu akan melewati tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan apa saja? Next dulu silakan. Ya, ini adalah gambaran umum proses produksi yang sudah digambarkan tadi ya. Sangat baik oleh Indri, sangat lengkap sekali. Kalau kita ngomongin proses produksi televisi itu ada 3 tahapan ya, dari mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu tahap praproduksi. Oke, praproduksi ini kalau kita analogikan teman-teman sebagai yang melihat ya, yang mungkin melihat ada sebuah pembangunan gedung. Tahap perencanaan atau praproduksi ini dimaknai dengan mungkin di situ peletakan pondasi awal, itu perencanaan awal. Oke. Lalu produksi ini menaikkan kalau kita masih analogikan dengan pembangunan bangunan misalnya. Ini produksi ini akan berkutat di seputar menaikkan bata ya, bata ataupun hal-hal lain yang mendukung bangunan itu bisa terbentuk seperti itu. Lalu yang ketiga di pasca produksi, nah ini di penyuntingan ya. Kalau tadi di produksi itu di konteks televisi adalah pelaksanaan atau rekaman. Kalau di pasca produksi di penyuntingan ini hal yang berbau dengan edit mengedit. Oke, edit mengedit ini kalau kita analogikan lagi ke pembangunan gedung, ini adalah proses finishing ya. Proses finishing yang di dalamnya itu bisa dengan kegiatan-kegiatan kita misalnya mengecat ya, menambahkan furniture atau misalnya menambahkan pernak-pernik agar pasca produksi ini dibuat agar si bahan atau produk tadi ya, kalau konteksnya televisi si program tadi itu cantik, bisa dikonsumsi dan layak untuk dipublikasikan. Oke, seperti itu gambaran umumnya dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, selanjutnya next. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Nih, ini tahapan-tahapan yang tadi Indri juga sudah singgung ya. Di praproduksi ini kesuksesan program televisi itu dimulai dari tahap praproduksi. Oke, yang pertama itu tahapnya ada penyusunan tim produksi. Ya, tim produksi itu siapa saja ya, ada produser, ada sutradara, ada kameramen, ada penata cahaya, ada penata suara, ada editor ya, ada operator kontrol, banyak di situ ya. Itu penyusunan tim produksi. Lalu yang kedua itu pengembangan ide dan konsep. Nah, di sini ide dan konsep itu yang pertama sekali adalah menentukan genre atau format program. Format programnya apa? Apa saja kalau di televisi itu ada apa? Ada berita, ya, ada hiburan, ada talk show dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah penulisan naskah atau rundown. Ini penting juga karena dalam media ya, media siaran itu semuanya itu bisa dibilang yang namanya perencanaan ya, semua terencana, intinya seperti itu, semua terencana, tidak ada
yang spontanitas. Spontanitas itu persentasenya kecil, tapi semuanya itu direncanakan ya, direncanakan. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan apa yang dibacakan ya, apa yang disampaikan di depan kamera, makanya ada yang disebut dengan penentuan skrip, nah atau naskah atau storyboard ya di sini. Oke. Selanjutnya ada perencanaan teknis. Nah, perencanaan teknis ini itu menyangkut pemilihan lokasi pertama ya, pemilihan lokasi mau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Lalu peralatan ya, yang paling penting itu adalah peralatan kamera ya, karena kamera ini istilahnya ujung tombaknya ya dalam kegiatan produksi televisi. Kita bisa menangkap gambar, kita bisa merekam gambar, semuanya dari kamera. Lalu yang nggak kalah penting itu ada audio ya, percuma kamera bagus, kamera gambarnya bagus tapi audionya jelek, itu juga akan menjadi masalah. Oke, lalu yang terakhir di perencanaan teknis itu ada lighting. Lighting ini juga akan menentukan nanti bagaimana proses pasca produksi secara finishing akan cantik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir di praproduksi itu ada jadwal ya, jadwal produksi, ada syuting schedule, ada tanggal pengambilan gambar, ada persiapan dan tanggal nanti jadwal editing. Semua terencana teman-teman, tidak ada yang spontan. Sebagai tim produksi harus mempunyai scheduling yang tepat ya. Kita punya deadline yang memang harus bisa semuanya itu dilaksanakan dengan baik, walaupun pada kenyataannya sebetulnya molor-molor ya itu pasti ada. Cuman dengan adanya jadwal produksi itu kita lebih bisa rigid ya. Rigid artinya terikat oleh waktu. Jadi tidak akan mengurangi hal-hal yang di luar kontrol. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan produksi. Nah, di sini tahapan ini itu kalau di awal tadi saya bilang itu adalah gambaran tentang pelaksanaan atau rekaman ya. Di sini konsep diubah menjadi gambar dan suara. Oke, yang pertama itu ada setup peralatan. Ya, peralatan yang tadi ada di praproduksi kita nyalakan, kita setup, kita gunakan ya, kita coba gitu ya. Dari mulai kamera, tripod, lighting, mikrofon dan switcher itu kita coba. Jangan lupa kita lihat kalau yang ada baterainya ada atau tidak gitu ya. Baterainya masih full atau enggak. Karena kalau misalnya lagi tapping, lagi rekaman, taunya di tengah jalan baterainya habis, wah itu masalah ya. Berarti harus mengulang ataupun ya itu kendala-kendala yang teknis yang harus dihindari. Lalu pengambilan gambar, di sini ada multi kamera ya, ada kameranya yang double, ada yang single ya. Kalau single biasanya itu di ranah-ranah live report ya. Kalau multi kamera dari berbagai angle itu adanya biasanya di dalam ruangan atau di studio. Lalu yang terakhir ada live atau rekaman. Oke, selanjutnya ada pengarahan talent. Ini biasanya diarahkan oleh floor director dan PD ya. Program director di sini. Ini pengarahan talent ini, talent itu diarahkan ya seperti host, bintang tamu dan narasumber, karena mereka itu harus mengikuti alur atau naskah yang kita buat, yang tim produksi buat seperti itu. Lalu pengaturan audio di sini dan pencahayaan itu harus dipastikan juga, visual, audio dan pencahayaan itu harus sesuai dengan standar ya. Kalau kita lihat acara-acara televisi sekarang teman-teman, baik yang ada di TV konvensional ya atau TV digital atau mungkin di sosial media ya, di YouTube segala macam, itu pengaturan pencahayaan audionya itu makin berkembangnya zaman itu mengarah ke lebih baik ya. Jadi standarnya itu makin tinggi sekarang ya, lebih smooth, lebih resolusinya lebih bagus, secara desain lebih oke dan lain-lain. Oke, yang terakhir di produksi ini itu akan membahas juga tentang koordinasi ya, koordinasi tim, floor director, kameramen, audio engineer dan sutradara harus bekerja dengan kompak. Koordinasi itu penting ya, komunikasi itu penting di dalam ruang siaran ataupun ketika sedang di
outdoor, di luar. Ya. Oke, selanjutnya next. Oke, di pasca produksi, ini yang terakhir tahapan dari produksi siaran televisi itu adalah bagaimana rekaman diubah, ya, rekaman mentah itu diubah menjadi program yang siap tayang. Itu dengan cara apa? Yang pertama itu ada dengan editing video. Ya, ada pemilihan shot, pemotongan, transisi, efek visual menggunakan aplikasi atau website. Jadi website sekarang sudah ada yang online, ya, walaupun tetap harus berbayar gitu, ya, ujung-ujungnya. Lalu ada mixing, ya, menyesuaikan level suara, musik latar dan efek suara. Ini orang yang ada di belakang layar, ya, di master control room atau MCR. Lalu yang ketiga ada grafis dan animasi. Ini berhubungan dengan tampilan nanti yang akan ditampilkan di televisi, ya. Itu tampilan ke publik, tampilan yang publik akan nikmati itu finishingnya seperti apa. Ya, mulai di opening, ada lower third, ada bumper. Lower third, teman-teman ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar lower third? Indri? Kalau lower third itu biasanya ada tulisan, kalau di berita tuh nama reporternya, nama narasumbernya, ataupun nama news anchor. Oke. Keterangan nama. Ya, betul, ya, tepat sekali, ya. Itu lower third. Itu penting juga. Ini kalau di dunia editing, ya, itu kadang masih, tapi sekarang udah jarang banget. Ada suka typo, ya. Itu kadang-kadang suka ada, misalnya Prabowo Subianto jadi Prabowo Subianti, misalnya, itu typo yang kadang suka ada gitu, ya. Tapi udah zaman sudah berubah. Hal-hal tersebut tim pasca produksi itu mereka bekerja sangat baik, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, betul, ya, lower third. Lalu ada bumper segala macam. Ini adalah nanti yang berhubungan dengan tampilan, intinya yang akan ditampilkan ke halayak. Oke, lalu color grading, ya. Color grading ini berhubungan dengan penyesuaian tone warna, ya, sesuai mood acara. Acaranya acara have fun misalnya, ya, talk show yang bertemakan komedi misalnya, atau tema-tema informal, itu tone warna juga menyesuaikan. Jangan warna-warna yang terlalu kaku, ya, pasti dengan warna-warna yang ceria, yang cerah seperti itu, ataupun sebaliknya. Lalu ada yang terakhir di sini ada mastering, ya, hasil akhir program siap untuk siaran atau publikasi digital. Nah, ini di pasca produksi, di mastering ini itu hasil rekaman tadi yang telah melewati proses pra produksi dan produksi itu sudah fix, ya, sudah sudah sangat proper untuk dipublikasikan. Oke, karena ini zaman digital, jadi saya tambahkan di sini siaran atau publikasi secara digital. Oke, gitu, ya. Lanjut. Ya, hasil dari produksi tadi, teman-teman, itu akan disiarkan, ya, atau di broadcast atau broadcasting dalam media apa gitu, ya, di sini. Yang pertama ada live broadcasting atau live streaming. Oke, live broadcasting atau live streaming. Ini siaran langsung, teman-teman, melalui studio ataupun di lokasi kejadian. Itu live broadcasting. Kalau live streaming itu ranah media digital. Oke, menggunakan platform di sini, ya. Zoom meeting yang ditransmisikan, ya. Lalu teman-teman membuat rekaman atau tapping tentang talk show atau apapun, kalian unggah ke YouTube, itu adalah menggunakan platform digital atau media sosial, ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada recorded broadcasting atau sering kita dengar dengan nama tapping. Ya, ini menyiarkan berita, saya kasih contoh seperti itu, yang sudah direkam, oke, dan diedit, disiarkan dengan rundown program. Nah, kalau tapping ini
proses editingnya ini luar biasa teman-teman ya. Karena kalau di tapping itu hal-hal yang kesalahan gitu ya, kesalahan-kesalahan itu praktis akan dibuang, akan disesuaikan ya, sehingga program atau rekaman tersebut siap tayang. Bedanya dengan live broadcasting ini dituntut untuk tidak melakukan kesalahan ya, karena kalau salah itu akan mengulang. Tapi kalau di recorded broadcasting atau tapping itu salah cut gitu ya, itu bisa diedit nanti di pasca produksi. Oke, lanjut. Ya, ada peran tim produksi teman-teman di sini. Yang pertama ada produser ya, penanggung jawab keseluruhan. Saya ambil di sini peran tim produksi dalam satu program ya. Kalau dalam berbagai program itu ada penanggung jawab pimpinan redaksi. Ada produser, lalu ada sutradara ya, mengatur jalannya produksi. Sutradara ini menjadi komandan ya di sebuah siaran. Lalu ada penulis naskah ya, menyusun skrip dan dialog. Lalu kameramen ya, mengoperasikan kamera, penata suara, mengatur kualitas audio, editor ya, menyusun hasil rekaman menjadi tayangan final. Lalu yang nggak kalah penting ini di sini sebenarnya ada art director ya. Ini art director ini orang-orang yang benar-benar memperhatikan dengan sangat dari segi estetika ya, di desain set di dalam studio ya, propertinya mau pakai apa, dan visual pendukungnya itu mau seperti apa, itu adalah ranahnya art director. Ini kita juga di tim produksi televisi itu butuh juga orang-orang yang memang punya ketertarikan lah ya, punya nilai estetika yang tinggi gitu, agar tampilan yang dihasilkan itu cantik ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi proper dan siap untuk disiarkan, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, ada pertanyaan di sini ya, bagaimana produksi yang efektif? Nah, efektif ini tentu saja persiapan yang matang ya di praproduksi ya, mengurangi masalah-masalah saat produksi. Lalu komunikasi ya, koordinasi yang jelas antar anggota tim itu juga sangat penting ya. Efektif, nggak akan efektif kalau tiap kru dalam tim itu mereka saling diam-diam ya. Jadi mereka tidak akan mempunyai chemistry lah ya. Chemistry-nya itu harus benar-benar dibangun lah gitu. Lalu ada fleksibilitas menghadapi kendala teknis ya. Fleksibel teman-teman, ketika misalnya teman-teman di tim produksi bertindak sebagai apa, ketika ada masalah yang lain itu jangan saling mengandalkan. Kalau bisa diselesaikan tanpa melihat job desk-nya masing-masing, itu sangat bisa untuk dilakukan ya. Jadi fleksibel, tidak mengandalkan 1-2 orang saja. Oke, konsistensi, standar teknis dan estetika. Nah, ini dalam program ya televisi itu harus konsisten ya, dari segi siaran itu hasil yang halayak rasakan mulai dari gambar ya, kualitas itu harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten itu, apalagi zaman digital sekarang teman-teman ya, kalau misalnya sebuah program acara kok tiba-tiba misalnya audionya banyak yang bocor, ataupun siarannya itu dalam segi gambar itu kurang soft ya, kurang bagus, itu biasanya itu TV tersebut ya di media sosial zaman sekarang itu banyak yang mengkritik ya. Netizen itu emang sangat berbahaya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan ya yang bisa saya ambil dalam pertemuan yang keempat ini adalah, yang pertama, proses produksi TV televisi adalah rangkaian kerja tim yang sangat terstruktur teman-teman ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Struktur tim itu menentukan keberhasilan sebuah proses produksi. Lalu tahapan pro dan pasca itu sangat saling terkait ya. Tidak ada program televisi atau program acara yang lahir dari hanya satu tahapan saja
Jadi semuanya itu terkait ya. Satu program itu melewati pra produksi dulu, lalu ke produksi dan pasca produksi, seperti itu. Lalu yang ketiga, keberhasilan tayangan itu ditentukan oleh perencanaan ya, eksekusi dan kreativitas yang baik. Kurang lebih seperti itu. Next. Oh, belum kesini, kita back dulu. Oke, dari hasil kesimpulan ini silahkan ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Oke, Cynthia Nureka Sapitri, silahkan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi kan Bapak menjelaskan ya terkait bagaimana cara produksi dan salah satunya juga terkait pembuatan naskah ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak membuat naskah produksi yang baik dan benar itu seperti apa? Mungkin itu aja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia ya. Bagaimana menulis naskah yang baik? Oke, menulis naskah yang baik itu adalah tugas dari scriptwriter ya yang ada di dalam tim produksi ya. Tapi bagaimana membuatnya yang baik itu ya? Pembuatan naskah produksi itu sebenarnya ditentukan secara tim ya. Lewat apa? Lewat brainstorming. Oke. Awalnya itu brainstorming, tim produksi semuanya mengeluarkan ide-ide ya, mau bikin program berita A, konsepnya mau kayak gimana ya, si A, si B, si C itu mengeluarkan idenya gitu. Jadi tidak ada nih, kalau misalnya kan sering kalau bekerja secara kelompok ya, secara tim itu kadang menurut kamu gimana gitu ya, saya ngikut aja gitu ya. Nggak ada kayak yang kayak gitu kalau misalnya kita mau ngomongin mau bikin naskah yang baik ya. Jadi intinya bikin naskah yang baik itu naskah hasil brainstorming sesama anggota tim yang diolah ya dengan kemampuan scriptwriter mengikuti format-format atau template-template yang ada sehingga menghasilkan skrip ya yang baik, yang bisa dipahami, yang bisa secara tim mereka semua sepakat, intinya seperti itu. Oke, gitu Cynthia ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi, mangga silakan. Oke, Cynthia lagi, ini Cynthia lagi ya, tadi Cynthia, sekarang Cynthia lagi. Silakan Cynthia. Baik Bapak, izin bertanya, apa perbedaan peran pemimpin produksi dengan produser? Oke, ya terima kasih. Beda pimpinan produksi ya, pimpinan produksi di sini pemimpin redaksi dengan produser. Oke, ini sangat berbeda teman-teman ya, ada perbedaannya lah gitu. Kalau pemimpin redaksi itu biasanya membawahi beberapa program acara atau bahkan pimpinan produksi, pimpinan redaksi ini itu bertanggung jawab di semua program acara. Jadi intinya pemimpin redaksi dia membawahi beberapa atau banyak produser. Itu ya. Kalau kita teman-teman bisa lihat nonton televisi misalnya ada Kompas TV, itu pemimpin redaksinya adalah Rosiana Silalahi. Berarti Rosiana Silalahi ini dia membawahi produser-produser produksi ya, setiap program, lalu juga membawahi semua program acara yang ada di Kompas TV. Begitu. Nah, bedanya dengan produser adalah produser ini mereka itu membawahi satu program saja biasanya. Jadi program berita produsernya satu, program talk show produsernya satu gitu. Jadi beda. Kalau pemimpin redaksi itu semua program acara dia bertanggung jawab. Tapi kalau produser hanya tanggung jawab sama satu program acara saja. Begitu Cynthia. Baik Bapak, terima kasih. Ya, bolehlah. Ya, satu lagi
silakan yang ingin bertanya. Satu orang lagi silakan. Ada yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Oke, Indri, silakan Indri. Baik Bapak, terima kasih banyak. Di sini saya izin bertanya karena di awal sudah dijelaskan mengenai praproduksi, produksi dan pasca produksi. Tetapi di sini saya belum mengerti soal bagaimana sih Pak proses pasca produksi itu berlangsung. Ada tahapan-tahapan apa saja di dalam proses pasca produksi? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Indri. Pertanyaannya tentang pasca produksi ya. Pasca produksi ini berlangsung ketika hasil dari produksi dan produksi itu sudah selesai. Intinya pasca produksi itu akan bekerja untuk mengambil peran setelah produksi, hasil rekamannya itu mereka olah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasil rekaman yang sudah jadi itu oleh tim pasca produksi itu diolah. Ya, pengolahan pertama tentu saja mereka akan membuka videonya terlebih dahulu. Ya, videonya dibuka, lalu disesuaikan part-part mana yang akan dibuang ya. Part misalnya ada noise atau ada saya contohkan dengan reporter mungkin yang bocor dia ngomong apa atau apa, itu bisa dibuang, bisa diedit ya. Itu yang pertama. Setelah part-part itu dibuang gitu ya dalam video itu, barulah tim dari desain grafis bekerja gitu. Jadi orang-orang desain grafis ini akan mencantumkan ya dari hasil video yang sudah diedit tadi, dicantumkan secara estetika tadi, menambahkan lower third ya, bumper, color grading segala macam itu dimasukkan di situ. Nah, lalu yang terakhir pada proses mastering tadi di pasca produksi, barulah hasil dari editing rekaman tadi itu sudah proper ya, sudah di QC ya kalau bahasanya, sudah di quality control, barulah disiarkan seperti itu. Oke, Indri, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Lanjut slide-nya boleh? Oke teman-teman, karena waktu juga ya yang harus kita harus selesai di waktu ini, waktunya terbatas. Jadi untuk minggu depan ada tugas ya, ada tugas mandiri yang silahkan kalian catat ya. Yang pertama itu adalah tugasnya mereview artikel, buku atau jurnal ya yang berisi tentang topik, tema atau kasus proses produksi siaran televisi ya dalam waktu seminggu ke depan. Jadi minggu depan teman-teman tugasnya membuat review artikel, buku atau jurnal lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, begitu. Sebelum saya tutup, silakan ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kali. Cukup ya? Oke, next slide-nya boleh next. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya di perkuliahan yang keempat ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita akan presentasi mengenai tugas yang tadi. Di tugas yang tadi nanti akan memberikan wawasan dan pengetahuan teman-teman lebih lanjut mengenai proses produksi yang secara nyata gitu ya, yang secara nyata yang sudah menjadi penelitian-penelitian ataupun yang sudah menjadi proses produksi yang mengetengahkan. Misalnya teman-teman dapat buku hasil produksi dari stasiun mana gitu ya. Jadi wawasan teman-teman akan lebih lebih banyak di situ ya ketika teman-teman mereview tugas untuk minggu depan. Oke, terakhir sekali saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.